Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat, insyaallah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekelumit tema, yaitu tentang puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, perintah melaksanakan ibadah puasa secara spesifik, secara khusus Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jelas kita dengar ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini artinya munada, ya munada, ya panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak redaksinya ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang Islam? Islam saja atau muslim tidak cukup seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa, karena melaksanakan ibadah puasa itu sangat berat, harus dilandasi dengan keimanan yang terpatri dalam diri seseorang. Kata iman kalau kita lihat dari arti secara lughah, secara bahasa atau secara etimologi, dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau mempercayai atau membenarkan.
Tetapi kalau kita lihat dari arti secara istilah atau secara terminologi, iman itu artinya satu keyakinan, satu kepercayaan yang amat sangat teguh pada diri seseorang, yang kemudian ia benarkan dalam hatinya, tasdiqun bil qalbi, kemudian wa arkanu bil lisan, ia ikrarkan, ia ucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan mulutnya, kemudian juga dilaksanakan dengan perbuatan. Itu arti secara istilah atau secara terminologi. Nah, saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bagi orang yang beriman itu bukan hanya sekedar ibadah lahiriah atau ibadah jasmaniah, tetapi bagi orang yang beriman, ibadah puasa Ramadan itu merupakan sebuah ibadah batiniah, ruhaniah. Ia bukan hanya sekedar menahan perutnya dari lapar, bukan hanya sekedar menahan tenggorokannya dari rasa haus, tetapi puasa lebih dari sekedar itu. Tapi dia juga menahan semua hawa nafsunya, bahkan menahan diri untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, puasa itu diibaratkan seperti sebuah perjalanan ruhani, seperti sebuah perjalanan spiritual, perjalanan ingin berjumpa dengan Allah. Karena sejatinya kita nanti semuanya ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Setiap hamba, setiap manusia pada akhirnya nanti akan berjumpa dengan Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. Makanya dalam edisi yang lain nanti akan kita bahas tentang ada dua kenikmatan orang yang berpuasa secara singkat, yaitu orang yang berpuasa itu mendapatkan kenikmatan saat dia berbuka, dan nanti yang kedua ada saat ia berjumpa dengan Allah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa bagi orang yang beriman ini perjalanan spiritual. Bahkan menurut pandangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Indonesia, puasa bagi orang-orang yang beriman itu ada sebuah kesadaran hati. Kesadaran hati untuk menahan diri dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, puasa itu dikatakan sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai penghalang untuk menahan diri dari sesuatu yang berkaitan dengan syahwat dan subhat. Itu puasa bagi orang-orang yang beriman. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat yang insya Allah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar beriman, puasa bagi yang beriman ini juga akan dilanjutkan pula dengan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya semata-mata ikhlas, tulus, ridha, mengharapkan ridha Allah. Itu puasa itu tanpa ada pamrih apa-apa, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu apa-apa, tapi hanya karena Allah. Ada ihtisaban di sini, mengharapkan semata-mata ridha Allah, bukan karena apa-apa. Ada keikhlasan, ada ketulusan. Makanya di dalam satu hadis dikatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btagiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah
la yuqbal, tidak akan menerima seluruh amalan perbuatan manusia illa ma kana lahu khalisan, kecuali apa yang dilakukan itu adalah dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Insya Allah puasa yang kita lakukan ini ada unsur-unsur ketulusan dan keikhlasan, dan kita semata-mata hanya wabtaghi bihi wajhahu, mengharapkan wajah Allah dalam arti kata keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja harapan kita semoga ibadah puasa yang kita kerjakan ini benar-benar semata karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena iman dan mengharapkan ridwan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahasa seluruh itu tak terkecuali dosa besar, dosa kecil yang terasa, tidak terasa. Ini semuanya Allah akan ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian kuliah ringkas Ramadan atau kulkas Ramadan bersama Kang saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa